Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas besar dengan mata kuliah jaringan berbasis perangkat lunak dengan topik yang kelompok kami ambil yaitu Quality of Service dalam jaringan SDN. Sebelum memasuki ke pembahasan, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Aneta Syahputri dengan NIM 18101076. Saya Cipangestu dengan NIM 18101074. Saya Deva Aurelia Ayunindya dengan NIM 18101079. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisikan latar belakang, kajian teori, analisis, dan penutup. Review jurnal yang kami ambil yaitu jurnal yang pertama berjudul Analisis Komparasi Penerapan Virtual Local Area Network pada Software Defined Network. Dan jurnal kedua dengan judul Software Defined Network, A Comparative Study and Quality of Service Evaluation. Pertama, kita bahas tentang pendahuluan. Latar belakang dari topik yang kami ambil yaitu perkembangan teknologi masa kini, khususnya teknologi komputer, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia. Hal ini mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan pengguna internet yang mempengaruhi grafik dari penggunaan internet tersebut. Kelompok kami mengambil data dari APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang terdapat pada Januari 2021, yaitu hasil yang diperoleh APJI menunjukkan 196 juta orang memiliki akses internet, tetapi terdapat 70 juta penduduk masih belum mendapatkan akses internet. Menurut informasi yang didapatkan, data menunjukkan bahwa terdapat 12.000 desa yang tidak bisa mengakses internet yang lancar, dan terdapat 42.000 desa perlu ditingkatkan akses internetnya. Software Defined Network itu sendiri merupakan jaringan yang memusatkan semua parameter di bidang control plane. Jaringan tradisional memerlukan administrator jaringan untuk mengelola lusinan, ratusan, atau bahkan ribuan perangkat jaringan dalam suatu organisasi. Kemudian, topik yang kedua yang dibahas adalah kajian teori. Next. Pada jurnal pertama, penelitian dari Irhas Muhajir, Dena Regata Akfi, Fauzi Dwi Setiawan Sumadi pada tahun 2020 yang berjudul Analisis Komparasi Penerapan Virtual Local Area Network pada Software Defined Network. Pada jurnal ini mengenai analisis implementasi terhadap VLAN yang terdapat pada lingkungan Software Defined Network (SDN). Pada penelitian ini, penulis menyebutkan bahwa rancangan topologi yang digunakan yaitu topologi mesh. Rancangan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas kecepatan pada aktual transfer data dari node awal menu node akhir. Kemudian pada penelitian ini, untuk mendefinisikan apa jenis paket yang akan dikirimkan dan variasi beban trafik di mana server dan klien yang akan mengirimkan beban pada trafik UDP secara variatif dimulai dari 64 MB, 128 MB, sampai dengan 1024 MB. Next. Kemudian penelitian yang kedua, penelitian dari Heri Prasetyo Nugroho, Muhammad Irfan, Amrul Faruq pada tahun 2019 yang berjudul Software Defined Networks, A Comparative Study and Quality of Service Evaluation. Pada jurnal ini mengenai uji performansi kinerja quality of service terhadap jaringan yang menggunakan arsitektur berbasis SDN dan terhadap jaringan tanpa basis SDN. Dalam penelitian ini, penulis membandingkan nilai QoS pada jaringan berdasarkan jaringan yang ditentukan oleh kedua perangkat tersebut. Kemudian penulis mengatakan bahwa perangkat lunak memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan arsitektur jaringan konvensional dengan nilai penundaan latensi pada software defined rentang jaringan antara 0,019 sampai
0,084 ms, dan 0% paket loss saat ditangani address lalu lintas pada jaringan 10-100 MB per second. Kemudian masuk ke bab 3 yaitu analisis dan kesimpulan. Next. Untuk jurnal yang pertama, yaitu dengan judul analisis komparasi penerapan virtual local area network pada software definite network. Penelitian ini diusulkan untuk menganalisis performa dari controller SDN OpenDialect, Bootleg, ONOS, VOX, dan Trio pada jaringan VLAN SDN. Hasil yang didapat pada setiap host yang memiliki VLAN ID yang sama buat saling mengirim dan menerima paket ICMP. Pada hasil pengujian throughput controller ONOS mendominasi dengan nilai rata-rata paling besar. Pada pengujian jitter, controller ODL menjadi yang paling stabil dibanding controller lain. Pada pengujian latensi, controller ONOS memiliki respon yang lebih cepat dibanding controller lainnya. Pada pengujian paket delivery ratio, controller ODL menjadi yang paling unggul, dengan tingkat keberhasilan pengiriman data di atas 99,90%. Next. Kelebihan yang pertama, pada jurnal ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu terdapat pada gambar topologi jaringan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami skenario penelitian. Kemudian yang kedua, dilakukan berbasis virtual, sehingga bisa menghemat sumber daya yang digunakan. Dan yang ketiga, penulis tidak hanya menganalisis satu controller saja, tapi membandingkan banyak jenis controller yang terdapat pada SDN. Tapi memiliki kekurangan, yaitu tidak dicantumkannya langkah-langkah konfigurasi dari jaringan dan penerapan controller dari SDN-nya. Next. Kemudian jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Software Definite Network, A Comparative Study and Quality of Service Evaluation. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja QoS atau Quality of Service pada jaringan berbasis SDN dan tanpa basis SDN. Pengujian dilakukan dengan memberikan trafik berkisar antara 20 Mbps sampai dengan 100 Mbps dan menambahkan node pada jaringan. Hasil yang didapatkan, nilai performansi pada jaringan berbasis SDN lebih baik dibanding jaringan tanpa basis SDN. Nilai pada jaringan basis SDN lebih kecil dibanding tanpa basis SDN. Dan tidak terjadi paket loss di antara keduanya. Nilai throughput pada jaringan tanpa basis SDN lebih tinggi dibanding dengan jaringan berbasis SDN. Lanjut. Kemudian kelebihan yang dapat kita peroleh pada jurnal ini, yang pertama terdapat gambar ilustrasi, kemudian skenario yang digunakan lebih dari satu, dan yang ketiga terdapat flowchart dari desain sistem. Tapi dapat juga kekurangan, yaitu yang pertama tidak dicantumkannya langkah-langkah konfigurasi dari controllernya, kemudian controller yang digunakan hanya satu. Next. Dari review jurnal tadi dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, dengan adanya teknologi software definite network membuat jaringan menjadi lebih fleksibel jika dibanding jaringan tradisional. Dan yang kedua, performa yang didapatkan pada jaringan SDN lebih baik jika dibanding jaringan tradisional. Kemudian yang ketiga, controller dengan basis pemrograman Java memiliki performa yang lebih memadai jika dibandingkan dengan controller yang berbasis Python. Dan yang keempat, atau yang terakhir, nilai delay pada jaringan berbasis SDN lebih kecil jika dibandingkan dengan jaringan tradisional. Oke, cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan dan terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.